Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pasti udah nggak ada yang asing ya sama kata hoax versus fakta. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hoax versus fakta secara mendalam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya, Angelina Jengga Purwanto, dan juga Kurotul Aini. Kata hoaks dan fakta sering kita dengar ya di lingkungan kita. Tapi, apakah kita tahu apa sih hoaks dan fakta itu? Hoaks adalah informasi atau berita yang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk menipu, membingungkan, atau memanipulasi orang lain. Hoaks seringkali berbentuk kabar palsu, rumor, atau cerita yang tidak berdasarkan kenyataan dan dapat berbahaya bagi individu atau masyarakat. Sedangkan fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau bukti yang valid. Fakta seringkali didukung oleh penelitian ilmiah, data statistik, atau sumber yang dapat dipercaya. Fakta memiliki dasar yang objektif dan tidak terpengaruh oleh opini atau bias pribadi. Yuk, kenali ciri-ciri hoaks dan fakta. Ciri-ciri hoaks ialah yang pertama, sumber informasi tidak jelas atau tidak dapat dipercaya. Yang kedua, terkadang menggunakan bahasa yang sangat emosional untuk mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, tidak ada bukti mendukung yang diberikan. Yang keempat, dapat menyebabkan keresahan, kebingungan, atau bahkan kerugian. Ciri-ciri fakta ialah yang pertama dapat diverifikasi melalui sumber yang valid dan dapat dipercaya. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh perasaan atau opini pribadi. Yang ketiga, berdasarkan bukti yang jelas dan objektif. Hoaks memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis hoaks yaitu: yang pertama, hoaks kesehatan. Yang kedua, hoaks politik. Yang ketiga, hoaks keamanan. Yang keempat, hoaks teknologi. Yang kelima, hoaks berita palsu. Yang keenam, hoaks sosial media. Yang ketujuh, hoaks keuangan. Yang kedelapan, hoaks bencana alam. Yang kesembilan, hoaks religius. Yang kesepuluh, hoaks keajaiban atau supernatura. Fakta juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis fakta yaitu: yang pertama, fakta ilmiah. Yang kedua, fakta sejarah. Yang ketiga, fakta statistik. Yang keempat, fakta sosial. Yang kelima, fakta hukum. Yang keenam, fakta geografis. Yang ketujuh, fakta ekonomi. Yang kedelapan, fakta medis. Yang kesembilan, fakta teknologi. Dan yang kesepuluh, fakta alam. Masih bingung cara membedakan perilaku atau informasi tentang hoaks dan fakta? Yuk kita pahami contoh fakta dan hoaks. Contoh yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas sehari membantu menjaga fungsi organ tubuh. Karena air membantu tubuh tetap segar, tidak lemas, dan membuang racun lewat keringat dan urin. Dari pernyataan tersebut termasuk contoh fakta, karena valid dan benar kenyataannya. Contoh yang kedua, kurang tidur meningkatkan risiko penyakit jantung. Karena saat tidur, tubuh kita istirahat dan memperbaiki diri. Kalau kurang tidur, kita bisa cepat sakit. Dari pernyataan tersebut termasuk contoh fakta, karena valid dan benar kenyataannya. Tadi sudah melihat ya contoh fakta itu seperti apa? Nah, sekarang kita pahami contoh hoaks. Contoh hoaks yang pertama, pemerintah akan membagikan uang 5 juta ke semua warga lewat WhatsApp. Dari penjelasan tersebut, biasanya ini hoaks karena menipu orang agar mengklik tautan berbahaya, sehingga orang tersebut tergiur akan 5 juta tersebut dan akan mengklik tautan berbahaya tersebut hingga mereka terjerumus sendiri. Contoh yang kedua, artis terkenal meninggal dunia akibat kecelakaan tragis, padahal artis tersebut masih hidup. Ini termasuk contoh hoaks, karena berita kematian palsu digunakan untuk menarik klik. Ketika kita melakukan hoaks, pasti ada dampak negatif yang harus kita waspadai. Dampak tersebut meliputi
Yang pertama, menyebabkan kepanikan. Misalnya, ada berita palsu tentang bencana yang tidak terjadi, membuat masyarakat panik. Yang kedua, merusak nama baik seseorang, seperti fitnah terhadap tokoh publik tanpa bukti. Yang ketiga, memecah belah masyarakat. Hoaks dengan isu sara bisa memicu konflik. Yang keempat, menghambat upaya pemerintah. Contohnya, berita palsu soal vaksin yang membuat orang takut divaksin. Yang kelima, menyesatkan masyarakat. Misalnya, pengobatan palsu yang justru membahayakan kesehatan. Namun, di sisi lain ada manfaat yang bisa kita ambil dari fakta. Manfaat fakta tersebut meliputi: yang pertama, menambah pengetahuan masyarakat. Fakta memberi informasi yang benar dan bermanfaat. Yang kedua, membantu mengambil keputusan yang tepat, seperti informasi cuaca untuk petani atau nelayan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Informasi yang transparan membuat masyarakat lebih percaya. Yang keempat, memecah konflik sosial. Fakta bisa meluruskan informasi yang salah dan menenangkan situasi. Dan yang kelima, mendorong pola pikir kritis. Masyarakat menjadi terbiasa berpikir berdasarkan data dan bukti. Hoaks dan fakta memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Perbedaannya ialah hoaks informasi palsu yang dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya tidak jelas sumbernya, bersifat provokatif, dan tidak cepat menyebar lewat media sosial. Nah, sedangkan fakta, informasi yang benar dan bisa dibuktikan. Sumbernya jelas dan bisa dipercaya, disampaikan dengan bahasa yang netral dan informatif. Dapat disimpulkan, hoaks informasi palsu yang dapat menyesatkan, menimbulkan kepanikan, dan memecah belah masyarakat. Sebaliknya, fakta adalah informasi yang benar, bisa dibuktikan, dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan, agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks. Tingkatkan literasi digital dan jadilah masyarakat yang kritis dan bijak dalam menerima informasi. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa membawa keranjang. Hoaks itu mudah dipercaya, tapi bisa bikin kacau dan bimbang. Elok nian si bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Fakta itu sumber pasti dari data riset yang asli. Naik perahu di pagi hari, ombak tenang, angin pun bersih. Cukup sekian dari kami, salam hangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.